Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Senang bertemu kalian kembali di channel Timur Andi Channel. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan tekan loncengnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat selalu. Hari ini Bapak akan mengajak kalian belajar bersama dari rumah kembali dengan mata pelajaran tema 2, subtema 2, ilmu pengetahuan alam. Baiklah anak-anak, sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Sudah kalian menyiapkan alat catatan dan buku tulis kalian? Apabila sudah, perhatikan, catat dan pelajari materi yang Bapak berikan hari ini. Sebelum belajar, Bapak akan membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, dengan menyimak video peserta didik dapat menjelaskan cara hewan menyesuaikan diri terhadap lingkungan dengan benar. Yang kedua, dengan menyimak video, peserta didik dapat menjelaskan cara hewan melindungi diri terhadap mangsanya dengan benar. Sudah siap untuk belajar anak-anak? Apabila sudah siap, simak pembelajaran hari ini. Cara hewan menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Perbedaan jenis makanan yang tersedia di lingkungan mengakibatkan hewan memiliki struktur tubuh yang berbeda. Bentuk penyesuaian diri hewan terhadap jenis makanannya terletak pada 1. Struktur gigi, 2. Bentuk paruh, dan ketiga, bentuk kaki, kemudian bentuk mulut, dan yang terakhir, lidah yang panjang dan lengket. Nah, kita akan bahas satu persatu, dimulai dari struktur gigi. Perbedaan struktur gigi dapat ditemukan pada jenis hewan karnivora, herbivora, dan omnivora. Apa itu karnivora? Karnivora adalah hewan pemakan daging. Herbivora adalah hewan pemakan tumbuhan. Dan sedangkan omnivora merupakan hewan pemakan daging dan tumbuhan. Nah, bagaimana struktur giginya untuk hewan karnivora? Tersusun dari gigi taring yang tajam. Kemudian herbivora memiliki struktur gigi yang terdiri dari gigi seri dan geraham. Sedangkan omnivora memiliki struktur gigi yang terdiri dari gigi seri, geraham, dan taring. Nah, berikut contoh hewan karnivora. Yang pertama ada kucing, kemudian harimau, buaya, dan ikan hiu. Nah, lanjutnya contoh hewan herbivora. Ada sapi, kambing, kuda, dan rusa. Selanjutnya adalah contoh hewan omnivora. Ada tikus, kera, tupai, dan orang utan. Nah, itu dia contoh-contoh hewan karnivora, herbivora, dan omnivora. Selanjutnya kita pelajarin bentuk paruh. Ya. Perbedaan bentuk paruh dapat ditemukan pada jenis unggas atau burung. Yang pertama, paruh burung pemakan daging.
kedua paruh burung pemakan madu dan nektar, 3 paruh burung pemakan ikan, paruh burung pemakan biji-bijian, paruh burung pemakan serangga, dan paruh dari jenis unggas, ya, yaitu pemakan cacing. Ya, mari kita bahas satu persatu dari paruh burung pemakan daging. Bentuk paruh burung pemakan daging adalah kokoh, runcing, tajam, dan agak melengkung. Fungsi paruh burung pemakan daging adalah untuk merobek daging mangsa. Contoh burung pemakan daging yang pertama ada elang, kemudian ada burung kondor. Nah, selanjutnya adalah bentuk paruh burung pemakan madu dan nektar, yaitu bentuknya kecil dan memanjang. Sedangkan fungsinya adalah untuk mengisap nektar yang ada di dasar bunga. Contoh burungnya adalah burung kolibri, ya. Lanjut, bentuk paruh burung pemakan ikan, yaitu panjang dan berkantung. Fungsinya adalah untuk membawa ikan hasil tangkapannya. Contoh burung pemakan ikan adalah pelikan. Selanjutnya bentuk paruh burung pemakan biji-bijian, yaitu bentuknya pendek, tebal, dan runcing, yang berfungsi untuk memecah biji-bijian. Contoh burung pemakan biji yang pertama ada burung pipit atau burung gereja, dan yang kedua adalah burung kenari. Lanjut ke bentuk paruh burung pemakan serangga adalah runcing dan agak panjang. Sedangkan fungsinya untuk mematuk dan mengambil serangga. Contoh burungnya adalah burung pelatuk. Lanjut ke bentuk paruh unggas pemakan cacing adalah lebar seperti sisir di bagian pangkalnya. Fungsinya yaitu untuk menahan makanan yang licin agar tidak lepas dan menyaring makanan dari lumpur. Contoh unggasnya adalah angsa dan bebek. Nah, itu dia tentang bentuk paruh. Lanjut kita ke bentuk kaki. Adaptasi dalam bentuk kakinya, yaitu perbedaan bentuk kaki dapat ditemukan pada jenis unggas dan burung. 1. Kaki burung pemakan daging. 2. Kaki burung pengais. 3. Kaki burung pemakan ikan. Dan yang keempat, kaki burung pemakan serangga. Bentuk kaki burung pemakan daging adalah kokoh dan memiliki kuku yang sangat tajam. Fungsinya untuk mencengkeram mangsa dan merobek makanan. Contoh kaki burung pemakan daging adalah kaki burung elang, ya. Lanjut, bentuk kaki burung pengais adalah memiliki cakar 3 jari menghadap ke depan dan 1 jari menghadap ke belakang. Fungsinya untuk mengais atau menggali tanah untuk mencari makanan. Contoh kaki burung pengais adalah contoh kaki ayam. Selanjutnya, bentuk kaki burung pemakan ikan adalah memiliki kaki berselaput. Fungsinya untuk berenang atau berjalan di atas lumpur. Contohnya adalah kaki bebek. Lanjut, bentuk kaki burung pemakan serangga adalah memiliki 2 jari menghadap ke depan dan 2 jari menghadap ke belakang. Fungsinya yaitu untuk memanjat pohon.
Nah, contoh kakinya adalah kaki burung pelatuk. Nah, lanjutnya adalah bentuk mulut. Perbedaan bentuk mulut dapat ditemukan pada jenis serangga. Berdasarkan jenis makanannya, jenis mulut serangga dibedakan menjadi 4, yaitu 1. Mulut pengisap, 2. Mulut penusuk dan pengisap, 3. Mulut penjilat, dan yang keempat adalah mulut penggigit. Nah, kita contohkan gambar jenis mulut dan contoh serangganya. Yang pertama, belalang memiliki mulut yang berfungsi untuk menggigit, kemudian lalat adalah mulut penjilat, kupu-kupu mulut penghisap, dan nyamuk mulut penusuk dan penghisap. Lanjut ke lidah panjang dan lengket. Lidah yang panjang dan lengket dimiliki oleh beberapa hewan seperti 1. Cicak, 2. Bunglon, 3. Landak semut. Lidah yang panjang dan lengket digunakan untuk menangkap mangsanya berupa serangga. Nah, lihat contohnya cicak, bunglon, dan landak semut. Selanjutnya adalah cara hewan beradaptasi pada kondisi lingkungan tertentu. Beberapa jenis hewan memiliki ciri khusus untuk beradaptasi terhadap kondisi lingkungan seperti 1. Unta, 2. Beruang kutub, 3. Kelelawar, 4. Burung hantu, 5. Lumba-lumba dan paus. Mari kita mulai dari unta. Itu bentuk penampakan unta. Unta merupakan hewan yang hidup di daerah gurun yang panas dan kering. Bentuk penyesuaian dirinya antara lain 1. Memiliki rambut pada kelopak matanya yang berfungsi untuk menghalangi debu masuk ke mata. 2. Memiliki telapak kaki yang lembut yang fungsinya untuk memudahkan berjalan di atas tanah berpasir. Yang ketiga, memiliki punuk yang berfungsi sebagai cadangan lemak yang dipecah menjadi energi. Dan yang keempat, memiliki usus yang panjang yang berfungsi untuk menyerap lebih banyak air dalam makanan. Selanjutnya ada beruang kutub. Beruang kutub merupakan hewan yang hidup di daerah yang sangat dingin di permukaan bumi. Bentuk penyesuaian dirinya berupa memiliki rambut putih yang fungsinya sebagai kamuflase. Kemudian yang kedua, memiliki lapisan lemak di bawah kulit yang berfungsi untuk bertahan di suhu dingin. Nah, tadi berbicara kamuflase. Apa itu kamuflase? Adalah kemampuan yang dimiliki hewan untuk menyesuaikan warna atau bentuk tubuhnya dengan lingkungannya. Lanjut ke kelelawar. Kelelawar memiliki kemampuan ekolokasi, yaitu kemampuan untuk mendeteksi mangsa, pemangsa, dan benda di sekitarnya menggunakan pantulan bunyi. Kelelawar termasuk hewan noktural, yaitu hewan yang keluar pada malam hari untuk mencari makanan. Selanjutnya ada burung hantu. Memiliki penglihatan dan pendengaran yang tajam dan peka untuk mencari mangsa pada malam hari. Burung hantu juga termasuk hewan noktural, yaitu hewan yang keluar pada malam hari untuk mencari makan. Lanjut ke lumba-lumba dan paus. Lumba-lumba dan paus merupakan hewan mamalia yang hidup di laut. Alat pernafasannya berupa paru-paru. Kedua hewan ini muncul ke permukaan air untuk menghirup oksigen. Dan kedua hewan ini juga memiliki kemampuan ekolokasi seperti kelelawar. Kemudian ada hewan cicak dan tokek.
Cicak dan tokek melindungi dirinya dari pemangsa melalui dua cara, yaitu satu, telapak kaki yang memiliki perekat yang memudahkannya melarikan diri dengan merayap ke tempat yang lebih tinggi. Kedua, memiliki kemampuan autotomi. Apa itu autotomi? Autotomi adalah kemampuan memutuskan ekor untuk mengelabui pemangsa. Selanjutnya ada bunglon. Bunglon melindungi dirinya dari pemangsa dengan cara mimikri. Apa itu mimikri? Mimikri adalah kemampuan untuk mengubah warna kulit sesuai kondisi lingkungannya. Tujuannya adalah untuk mengelabui pemangsa dan juga memudahkan untuk mendapatkan makanan. Selanjutnya adalah hewan walang sangit. Walang sangit melindungi dirinya dari pemangsa dengan cara mengeluarkan bau yang menyengat. Tujuannya adalah untuk melindungi diri dari pemangsa. Selanjutnya ada landak. Landak melindungi dirinya dari pemangsa dengan cara memiliki rambut seperti duri yang dilapisi keratin. Tujuannya adalah untuk menakut-nakuti musuh dan melindungi diri dari pemangsa. Kemudian ada kalajengking. Kalajengking melindungi dirinya dari pemangsa dengan cara memiliki sengatan beracun di bagian ekor. Tujuannya adalah untuk menyerang musuh. Lanjut ada cumi-cumi. Cumi-cumi melindungi dirinya dari pemangsa dengan cara menyemprotkan cairan berwarna hitam seperti tinta. Tujuannya adalah untuk menghindari diri dari pemangsa. Kemudian ada ikan buntal. Ikan buntal melindungi dirinya dari pemangsa dengan cara menggembungkan tubuh dan memiliki duri-duri yang beracun pada tubuhnya. Ya, tujuannya untuk melindungi diri. Kemudian terenggiling dan kaki seribu. Terenggiling dan kaki seribu melindungi dirinya dari pemangsa dengan cara memiliki struktur kulit yang keras dan mampu menggulungkan tubuhnya ketika terancam. Tujuannya agar pemangsa kesulitan dalam menggigitnya. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Bapak cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.